Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Oke, halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan mungkin akan saya ubah lagi ya. Sepertinya lebih baik pakai kurator ya, karena artinya itu kurang lebih sama sih, gak apa-apa lah. Dan pada siang hari ini saya kembali ya, dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah ini saya dapatkan dari tweet Twitternya Mas Bri Story, yang menceritakan tentang pengalaman seseorang yang melewati jalan misterius dan bertemu sesuatu yang menyeramkan. Oke, bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Lagi-lagi perjalanan menuju satu tempat menghasilkan kisah membuka tabir gelap. Benturan dua dimensi gak terelakkan menjadi suguhan kisah seram. Prio, pemuda asal Jogja, akan menceritakan kisahnya ketika menyusuri jalan lintas selatan Jawa. Simak di sini di Bri Story. Jam 8 malam. Aku sudah di atas motor kesayangan, menyusuri jalan lintas selatan Pulau Jawa. Aku bekerja di Purwokerto. Malam Jumat ini harus pulang ke Jogja karena ayah masuk rumah sakit. Bukan kebiasaanku untuk pulang mendadak seperti ini. Jadwal pulang biasanya 2 minggu atau malah 1 bulan sekali. Tapi ini harus aku jalani. Walaupun salah satu kakakku bilang kalau aku nggak perlu pulang. Keluarga besar sudah banyak yang menemani dan mengurus keperluan ayah. Tapi aku bersikukuh. Kebetulan sudah nyaris 1 bulan lamanya nggak pernah pulang. Ya sudah, akhirnya aku pulang. Normalnya perjalanan yang harus ditempuh untuk sampai di rumah dengan mengendarai motor adalah 4 sampai 5 jam. Jadi paling cepat seharusnya jam 12 tengah malam nanti aku sudah sampai. Hanya pakaian berbalut jaket kulit menempel di badan yang aku bawa pulang, ditambah dengan tas kecil berisi keperluan sehari-hari. Gak banyak memang. Bismillah. Semoga aku selamat sampai rumah tanpa kekurangan apapun. Udara malam nampaknya gak bergerak, tapi aku membelahnya, jadi menerpa wajah dan tubuh. Jalanan yang gak terlalu lebar, tapi cukup untuk 2 kendaraan berpapasan. Gak perlu aku jelaskan lagi kan, ini malam Jumat, belum akhir pekan, jadi pasti sepi. Di banyak bagian malah sangat sepi. Sama sekali gak ada orang atau rumah penduduk. Hutan kecil dan perkebunan warga menjadi pemandangan yang seharusnya bisa aku nikmati kalau siang hari. Tapi karena gelapnya pekat malam yang terlihat hanya hitam tebal tipis membentuk objek isi bumi. Sejak 3 tahun terakhir, jalur ini sudah jadi jalur yang harus aku lalui untuk pulang atau berangkat dari Jogja menuju Purwokerto. Sudah sangat hafal, nyaris setiap jengkalnya. Seharusnya begitu. Udara mulai dingin ketika malam semakin larut. Aku yang tadinya memacu motor cukup kencang jadi melambat, sedikit mengurangi putaran gas. Sekali lagi aku melihat jam di tangan kiri. Nggak terasa kalau jarum pendeknya sudah lewat dari angka 10.
Sesekali ku perhatikan langit. Pemandangannya sungguh indah, sangat cerah bertabur bintang, dengan siraman sinar rembulan yang sesekali mengintip dari sela pepohonan. Aku yang sendirian di atas motor, jadi seperti raja jalanan, menyusuri jalan sepi beratap langit cerah. Kebumen. Tiba-tiba aku sudah sampai di kota kecil yang sepi ini. Mungkin karena sudah malam, jadinya terasa cepat. Tanpa berhenti, aku hanya melewatinya saja. Lalu, terus menuju kota kecil berikutnya. Gak terlalu jauh selepas Kebumen, aku sampai di persimpangan. Pada persimpangan ini, aku berhenti sebentar untuk memilih jalan mana sebaiknya yang harus dilalui. Keduanya memiliki medan yang berbeda. Kalau ambil yang lurus, akan menemui kontur jalan banyak tanjakan dan turunan. Menurutku, jalurnya lebih seram karena lebih banyak menemui tempat sepi yang relatif jarang penduduk. Dan kalau ambil jalan yang ke kanan, di depannya akan menemui jalur lurus dan panjang, tidak jauh dari garis pantai. Minimal aku akan mendengar suara debur ombak dari kejauhan. Sungguh aku agak bingung memilihnya. Tapi akhirnya, mempertimbangkan jarak tempuh, aku memilih jalan yang lurus. Walaupun akan sangat sepi tapi bisa berhemat banyak waktu. Jadinya aku gak akan lewat jalan dekat pantai. Benar perkiraanku tadi. Jalur yang aku pilih ini sangat sepi. Motor ku pacu dengan kencang. Beberapa sinar lampu dari rumah penduduk hanya terlihat jadi garis kelebatan. Situasi jalan yang sangat sepi membuatku berani untuk terus memacu motor dengan cepat. Aku hanya ingin sampai segera di kota kecil berikutnya, yaitu Purworejo. Perkiraan seharusnya nggak sampai 1 jam aku sudah sampai di sana. Aku sangat berkonsentrasi berkendara, sangat fokus memperhatikan jalan dan situasi. Karena itulah aku jadi nggak bisa lagi memperhatikan petunjuk waktu. Nggak tahu sudah jam berapa, hanya bisa mengira-ngira. Sepertinya sudah hampir jam 11. Ini sepertinya sudah setengah jalan menuju Purworejo. Begitu isi pikiranku. Sempat beberapa kali ada keraguan. Beberapa kali aku memperhatikan jalan dan sekitarnya. Aku nggak mengenali. Seperti baru pertama kali melintas di jalan ini. Mungkin karena ini jalan malam hari. Biasanya kan aku lewat sini ketika masih ada matahari. Aku mencoba untuk berpikir positif. Tapi walaupun begitu, aku terus saja memacu kendaraan, terus melaju menyusuri jalan disertai ragu yang semakin lama semakin tebal. Ya, aku semakin ragu. Semakin banyak bagian jalan yang pemandangannya gak aku kenal. Seperti belum pernah aku melintasi jalan ini. Tapi aku terus coba meyakinkan diri, karena sedari tadi gak menemukan persimpangan. Semuanya jalan lurus satu jalur. Aku gak pernah berbelok ke kanan atau ke kiri. Dengan begitu, seharusnya sudah ada di jalan dan menuju arah yang benar. Perlahan, aku memperlambat laju motor sambil memperhatikan jalan mencari tempat atau bagian yang mungkin aku kenali. Ternyata enggak. Aku sama sekali nggak kenal daerah ini. Aku sepertinya nggak pernah lewat jalan ini. Kok bisa ya? Dan kenapa ini bisa terjadi? Semakin pelan aku memacu motor.
Aku menyerah, lalu berniat untuk mencari penduduk setempat untuk bertanya apakah aku tersesat atau enggak. Tapi sama sekali aku nggak melihat seorang pun. Nggak ada warung atau toko kecil yang masih buka. Sepi dan kosong yang ada. Walau beberapa kali ada rumah penduduk, tapi keadaannya sudah gelap. Pintu dan jendelanya sudah tertutup rapat, dan penghuninya sudah pasti tidur. Aku nggak tega untuk mengetuk pintu dan membangunkan mereka. Sampai akhirnya di kejauhan aku melihat ada warung kecil yang sepertinya masih buka. Ada cahaya lampu dari dalamnya bersinar sedikit keluar. Syukurlah, jadi ada tempat untuk bertanya. Buru-buru aku tancap gas supaya cepat sampai ke sana. Dan benar, warung kecil ini masih buka. Aku memarkirkan motor tepat di depannya. Ada seekor bapak di dalamnya. Aku sedang membereskan warung yang sepertinya memang sudah mau tutup. Sebentar, aku melirik jam tangan. Ternyata sudah jam 11 lewat. Permisi pak, selamat malam. Maaf, saya mengganggu. Tanyaku membuka percakapan. Oh iya, ada apa ya mas? Jawab bapak itu dengan mata berbinar. Mau tanya pak, apa ini benar jalan menuju Purworejo? Benar mas, sampean lurus aja. Nggak jauh lagi sampai di Purworejo. Masnya mau kemana memang malam-malam begini? Anu pak, saya mau pulang ke Jogja. Terpaksa malam begini. Setelah itu, karena aku pikir sudah berada di jalan yang benar, dan kata bapak warung Purworejo sudah tidak jauh lagi, aku memutuskan untuk ngopi sejenak di warung itu. Sekitar 15 menit aku malah terlibat perbincangan dengan bapak warung. Dia sempat menawarkan untuk menginap di rumahnya karena malam sudah terlalu larut. Aduh, terima kasih pak. Saya lanjut jalan aja, pengen cepat sampai rumah. Jawabku menolak tawaran baiknya. Ya sudah, tapi hati-hati ya mas. Kalau ada yang mencurigakan gak usah berhenti. Jalan terus aja. Begitu kata bapak itu. Mencurigakan? Mencurigakan gimana pak? Aku jadi penasaran. Ya apa aja yang mencurigakan. Pokoknya sampean harus jalan terus. Hati-hati ya kalau ada iring-iringan. Ah, bapak ini omongannya semakin membuat aku bingung. Iring-iringan apa pula yang dia maksudkan? Ya sudahlah, aku sudah kemalaman. Harus cepat pergi dan lanjut perjalanan. Setelah berpamitan, aku langsung tancap gas. Malam semakin larut. Desir angin membawa hawa dingin. Jaket kulit sepertinya kehilangan khasiat. Kulit tubuh mulai merasa kedinginan. Langit juga mulai berubah. Yang tadinya cerah berbintang, perlahan pekat hitam seperti menutup menyelimut. Rembulan juga sama. Sang Raja Malam hanya sesekali menampakkan wajah karena barisan awan selalu menutupi ketika hendak muncul dengan sinarnya. Tapi gak ada jalan lain. Aku terus melaju dengan kecepatan sedang. Entah kenapa aku merasa kalau jalanan semakin lama semakin mencekam. Semakin merasa seperti itu ketika memperhatikan kalau sudah entah berapa menit yang lalu aku nggak melihat ada rumah penduduk atau bangunan lain.
Kanan kiri jalan hanya ada hutan kecil atau perkebunan luas. Rasa khawatir semakin bertambah ketika melihat kalau perlahan kabut tipis mulai turun. Pekatnya mulai menutup jalan dan sekitarnya. Jarak pandang semakin pendek. Semakin pelan aku berkendara. Sampai akhirnya aku sama sekali nggak bisa melihat pemandangan kanan kiri karena gelap malam ditambah dengan kabut yang semakin pekat. Aku hanya bisa memandang beberapa belas meter di depan, dibantu lampu motor yang masih menyala terang. Terus kususuri jalan ini, jalanan yang sepertinya nggak berujung. Rasa khawatir mulai menemani. Sepertinya ada yang nggak beres. Laju motor yang sudah pelan jadi semakin pelan ketika aku merasa kalau jalanan ini nggak rata, bergelombang, nggak seperti sebelumnya yang merupakan jalan aspal mulus. Permukaan jalan berubah semakin jauh. Aku merasa kalau jalanan ini semakin jelek. Ya memang begitu. Aku hanya bisa merasakan karena jalanan tertutup kabut, jadi nggak bisa melihat jelas. Penasaran, akhirnya aku menghentikan motor agar bisa memperhatikan kondisi jalan dengan lebih seksama. Aku terkejut ketika mengetahui kalau ternyata jalanan ini bukan jalan aspal seperti sebelumnya, tapi jalan tanah. Jalan tanah kering yang bergelombang. Ya Tuhan, di mana ini? Kataku bertanya dalam hati. Jelas saja aku bingung kenapa tiba-tiba sudah melintas di atas jalan tanah. Perasaan jalan yang sebelumnya kulewati nggak melintasi persimpangan. Kenapa bisa sampai di daerah seperti ini? Daerah hutan yang sama sekali nggak aku kenal. Aku kebingungan. Duduk di atas motor dalam diam. Ada dua pilihan: melaju terus atau berputar kembali balik menuju tempat yang sebelumnya. Cukup lama aku termenung. Hingga akhirnya di pepohonan rindang sebelah kiri jalan ada yang menarik perhatianku. Sekitar 15 meter di depan aku melihat ada sesuatu yang sedang bergerak dari balik pepohonan, berjalan menuju jalan yang sedang aku lintasi ini. Apa itu? Kataku dalam hati, lalu mengarahkan lampu motor ke sana. Syukurlah. Agak sedikit lega. Ternyata yang aku lihat adalah iring-iringan beberapa orang yang sedang berjalan dari balik pepohonan di hutan sebelah kiri. Gak banyak, mungkin hanya 4 atau 5 orang. Itu perkiraanku. Aku belum bisa melihat mereka dengan jelas karena pandangan masih terhalang gelap dan pepohonan. Aku jadi bisa bertanya tentang arah jalan ke orang-orang ini kan? Begitu pikirku waktu itu. Beberapa belas detik kemudian jadi makin senang lagi karena melihat mereka ternyata berjalan menuju ke arahku ketika sudah keluar dari pepohonan. Benar, mereka berjalan ke arahku. Tapi karena kabut yang makin pekat, juga jarak pandang yang masih pendek, aku masih belum bisa melihat mereka dengan jelas. Tapi nggak lama, beberapa detik kemudian, akhirnya aku dapat melihat mereka dengan jelas. Setelah jarak kami hanya tinggal beberapa meter saja. Tapi tiba-tiba mereka berhenti, lalu berdiri diam sekitar 5 meter di depanku. Orang-orang itu berada di sisi jalan sebelah kanan, sementara aku berada di kiri. Aku arahkan lampu motor lurus ke depan.
gak mengarahkan langsung ke rombongan itu karena gak mau dianggap gak sopan. Itulah kenapa pada detik ini aku masih juga belum bisa melihat mereka dengan jelas. Yang aku tahu mereka sedang berdiri berbaris ke belakang. Penasaran memuncak. Perasaan mulai gak enak. Kenapa mereka tadi tiba-tiba berhenti lalu berhenti diam, gak melanjutkan melangkah. Karena itulah akhirnya aku nekat untuk mengarahkan lampu motor ke arah mereka. Saat itulah kulihat semuanya. Melihat pemandangan yang sangat seram di tempat yang aku sama sekali gak kenal. Ternyata mereka ada 6 orang. 2 berjajar di depan, 4 di belakang. 4 orang di belakang terlihat seperti sedang membawa sesuatu, membopong suatu benda di atas pundaknya. Mereka ternyata rombongan pembawa jenazah. 4 orang di belakang ternyata sedang memanggul keranda mayit. Siapa mereka? Kenapa tengah malam begini berjalan beriringan membawa keranda? Tapi bukan itu yang membuat bulu kuduku berdiri semua. Ternyata bukan itu yang membuat ketakutanku memuncak sampai ke ruang batin. Bukan. Masih ada lagi. Aku langsung memutar motor ke arah berlawanan, berniat untuk kembali lagi saja ke arah datang tadi. Gak mau berpapasan dengan rombongan itu. Aku amat sangat ketakutan. Kenapa begitu? Apa yang membuat aku sangat ketakutan? Ya, aku melihat kalau ternyata mereka semua nggak punya kepala, hanya badan saja. Itu yang membuatku sangat ketakutan. Setelah motor sudah berbalik arah, entah disebabkan rasa takut yang membuncah atau bagaimana, tiba-tiba mesin motorku mati. Setelah itu aku coba menyalakan lagi, berusaha terus sampai mesin hidup lagi. Kemudian melirik sedikit ke belakang dengan maksud untuk melihat rombongan seram itu. Ya Tuhan, ternyata mereka sudah mulai bergerak maju, mendekat ke arahku. Melihat itu semua, aku semakin panik. Terus mencoba menyalakan mesin motor. Nyaris menangis ketika sadar kalau mereka sekarang sudah berada tepat di sampingku. Berjalan pelan dengan langkah gontai. Aku ketakutan. Rombongan tanpa kepala pembawa keranda mayat sedang persis melintas di sebelah kananku. Hingga akhirnya datang keajaiban. Tiba-tiba mesin motor menyala. Detik itu pula aku langsung tancap gas meninggalkan rombongan seram itu di belakang. Apakah itu selesai? Belum. Beberapa menit kemudian, aku merasa ada yang aneh. Ada yang terasa berbeda dengan motorku kali ini. Rasanya lebih berat. Aku merasa kalau beban motorku jadi bertambah. Seperti ada yang sedang membonceng di jok belakang. Sepertinya aku sedang gak sendirian lagi. Aku melirik kaca spion. Aku mencoba melihatnya. Nggak terlalu jelas, tapi sekilas ternyata benar. Aku melihat ada sosok yang sedang duduk di jok belakang. Semakin ketakutan, rentetan bait doa aku baca dalam hati. Motor terus kupacu entah kemana. Yang aku mau hanya pergi dari tempat seram itu saja. Kira-kira 2 atau 3 menit kemudian, jantungku berhenti berdetak.
ketika merasakan ada tepukan pelan di pundak. Kemudian, perlahan aku menghentikan motor. Sambil menangis pelan, aku merasa kalau penumpang gelap itu turun dari sepeda motor. Bodohnya aku. Setelah itu, aku malah menoleh ke arahnya. Benar, di sebelah kiri aku melihat sosok sedang berdiri. Dia berdiri diam mematung tanpa kepala. Tanpa pikir panjang, aku langsung tancap gas. Gak lama, sekitar beberapa menit kemudian, akhirnya aku menemui jalan beraspal. Jalan aspal yang kali ini aku bisa mengenalinya. Kemudian, aku terus melaju pulang. Sampai akhirnya pada jam 2 dini hari, sampai di rumah dengan selamat. Sungguh merupakan kejadian seram yang gak akan aku lupakan selama hidup. Hai, balik lagi ke gue Beri Story. Sekian cerita malam ini, semoga bisa jadi penghantar tidur nyenyak. Tetap sehat, jangan nakal, biar terus merinding bareng. Salam Beri. Baik, itulah cerita dari Mas Bri Story tentang iring-iringan tanpa kepala pembawa keranda mayat. Serem juga sih sebenarnya kalau ketemu seperti itu di jalan yang sepi ya. Kalau saya sih gimana ya? Kalau misalnya sepeda motor mati gitu ya, merem lah ya saya. Berusaha untuk tidak melihatnya. Baik, mungkin itu saja cerita siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.